Perkenalkan, nama saya Kholifa Yulansari dengan NIM akhir 04 akan menjelaskan materi tentang sediaan larutan. Sediaan larutan sendiri merupakan sediaan cair yang mengandung zat terlarut dan juga larut merata pada pelarut. Larutan sendiri memiliki dosis yang seragam dan mudah digunakan, biasanya disimpan juga pada wadah yang tertutup rapat. Larutan dia memiliki beberapa bagian atau terbagi menjadi 4 bagian, biasanya larutan oral, topikal, otik, dan juga optalmik. Nah, kelarutan dia merupakan kemampuan suatu zat untuk larut di dalam pelarut dan membentuk larutan. Istilah larut sendiri merupakan kemampuan zat untuk bercampur dengan pelarut, sedangkan bagian itu merupakan perbandingan antara zat dan juga pelarut. Terus istilah kelarutan itu dia sangat penting untuk proses pembuatan, penyerapan obat dan juga kestabilan. Untuk istilah kelarutan tuh dia ada di farmakope dengan jumlah bagian pelarutnya itu untuk sangat mudah larut kurang dari 1, mudah larut 1-10, larut 10-30, agak sukar larut 30-100, sukar larut 100-1000, sangat sukar larut 1000-10.000, praktis tidak larut lebih dari 10.000. Terus ada faktor fisikanya. Yang pertama itu ada suhu. Suhu biasanya ada zat yang kalau dinaikkan dia akan mudah larut, dan juga ada yang kalau jika suhunya dinaikkan dia malah tidak larut, jadi sangat menentukan kelarutan. Terus polaritas biasanya dengan prinsip like di soft like. Contohnya untuk zat yang polar biasanya dia lebih larut ke pelarut yang polar, begitu juga sebaliknya. Terus ada ukuran partikel. Ukuran partikel kalau dia misalnya submikro maka dia akan meningkatkan kelarutan sampai 10%. Terus pengadukan dia memperluas kontak antara zat dan pelarut, jadi dia lebih mudah terlarut. Terus ada faktor kimianya, itu ada pH dan derajat ionisasi, terus pembentukan garam, polimorfisme dan pembentukan kristal, terus ada struktur molekul dan modifikasi kimia. Habis itu ada kompleksasi, interaksi molekuler, dan juga sifat lipofilisitas atau log P. Terus ada klasifikasi. Klasifikasi itu yang pertama dia ada berdasarkan bentuk. Bentuknya tuh yang pertama ada sirup. Sirup biasanya tuh komposisinya tuh ada gula. Jadi dia cocok untuk anak-anak, untuk biasanya diminum melalui oral atau mulut. Terus ada eliksilir, biasanya dia mengandung etanol, dia cocok untuk pelarut, untuk zat yang tidak mudah larut ke dalam air. Terus ada spirit. Spirit itu dia biasanya mengandung zat yang mudah menguap, contohnya aromatik. Dia biasanya fungsi atau manfaatnya sebagai pengaroma dan pelarut obat tertentu. Terus ada tinctur, itu dia merupakan etanol dari ekstrak tanaman. Biasanya didapat melalui metode maserasi dan juga perkolasi. Terus ada air aromatik, biasanya mengandung minyak aciri, dan rasa dan baunya tuh tergantung minyak aciri apa yang dia kasih masuk. Terus ada berdasarkan rute pemberian. Yang pertama tuh ada oral, biasanya melalui mulut dan langsung untuk sistem pencernaan atau saluran cerna. Dia dengan karakteristik tuh tidak perlu tapi tidak harus steril. Rasanya harus diperbaiki terutama untuk rasa dan bau. Terus ada pH-nya yang disesuaikan supaya nyaman diminum. Terus ada topikal, dia biasanya digesekkan ke kulit, terus biasanya memberikan efek lokal. Dia tuh tidak wajib steril, tapi dia juga tidak menginfeksi kulit. Terus dan mengandung antiseptik. Terus ada optalmik, biasanya obat tetes mata. Untuk obat mata, terus dia tuh harus steril, pH-nya tuh harus mengikuti pH mata dan juga bebas dari partikel yang besar.
terus isotonis juga. Habis itu ada otik. Otik tuh obat tetes telinga, biasanya untuk telinga. Dia tuh harus mengandung antimikroba, pH-nya tidak iritatif dan juga tidak selalu steril atau tidak terlalu steril. Terus nasal untuk rongga hidung, biasanya absorpsinya tuh cepat. Habis itu ada berdasarkan rute pemberiannya tuh ada parental, dia tuh disuntikan melalui intravena. Biasanya tuh ini tuh persyaratannya tuh lebih ketat, yaitu steril, bebas pirogen, bebas partikel, stabil secara kimia, fisika, dan isotonis. Terus ada inhalasi, biasanya untuk orang yang asma, biasanya harus partikelnya tuh harus kecil dan kerja cepat langsung ke paru-paru. Terus dia harus steril juga. Terus kelebihannya tuh ada absorpsi cepat, dimana dia berbentuk larutan jadi mudah diserap oleh tubuh. Terus homogen atau seragam, dimana deposit aktif tuh merata di setiap pelarut, jadi dosis tuh lebih akurat. Terus ada mudah digunakan, seperti contohnya tadi oral tuh diminum, terus topikal tuh dioleskan, terus parenteral itu dia langsung disuntikan ke vena. Terus dosis yang fleksibel, kayak pemberian dalam volume mili itu dia bisa dihitung pakai itu. Terus penyesuaian terhadap tiap individu tuh lebih mudah. Terus onset kerja cepat seperti yang tadi, kayak parenteral tuh dia akan langsung ke pembuluh darah, terus obat tetes mata ke mata, terus inhalasi ke paru-paru, terus yang obat tetes telinga tuh yang ke telinga tadi. Terus ada kekurangannya, yang pertama stabilitas rendah, contohnya tuh hidrolisis, karena kan biasanya basisnya tuh air, jadi lama-kelamaan tuh deposit aktif akan terpisah atau putus karena hidrolisis itu. Terus oksidasi dan pengaruh cahaya. Terus ada terkontaminasi oleh bakteri, karena dia biasanya basisnya air, jadi air tuh dia media yang cepat untuk mikroba tumbuh. Terus umur simpan yang pendek, biasanya kalau sudah dibuka, jadi dia tidak boleh disimpan lama baru digunakan kembali. Itu tidak boleh. Terus masalah rasa dan bau, biasanya karena zat aktifnya itu berupa serbuk dan dilarutkan, biasa rasa dan baunya tuh lebih mudah tercium kalau dia pahit begitu. Terus kurang praktis dalam penyimpanan, karena biasanya disimpan dalam botol kaca, itu otomatis biasanya berat, terus mudah jatuh dan juga pecah. Terus ada kekurangan lainnya, itu ada persyaratan khusus untuk jenis tertentu, seperti tadi parenteral dan tetes mata tuh dia harus steril. Terus ada keterbatasan kelarutan zat aktif, biasanya memerlukan kosolven karena tidak semua zat aktif tuh larut di dalam air. Terus ada komposisinya tuh, pertama ada zat aktif, biasanya memang yang terbukti memiliki efek farmakologis. Terus pelarut yang digunakan untuk melarutkan zat aktifnya, terus larutan penyangga sebagai menahan perubahan pH, terus viskositas untuk pengendali volume sediaan dan juga estetika. Terus ada zat pengawet, dia mencegah pertumbuhan bakteri lebih cepat atau memperlambat pertumbuhan bakteri. Terus ada pemanis, penutup rasa pahit. Terus ada antioksidan, dia memperlambat oksidasi. Terus ada flavoring agent, pemberi rasa supaya penutup rasa juga, penutup rasa pahit. Kalau tadi pemanis tuh dia pemberi rasa manis supaya kayak anak-anak tuh suka untuk minum. Terus pewarna biasanya disesuaikan dengan rasa. Misalnya kalau rasa jeruk dikasih warna orange, itu untuk estetika. Terus ada metode pembuatan tuh pertama ada mode pelarutan langsung, di mana
Dapur zat aktif tuh langsung dimasukkan ke dalam pelarutnya. Terus ada pelarutan dengan bantuan pelarut atau co-solvents, atau biasanya tuh kan karena ada zat yang tidak langsung larut ke dalam air, biasanya kayak sulit begitu, digunakan co-solvent untuk membantu agar zat aktifnya tuh mudah larut. Terus metode triturasi biasanya untuk zat-zat aktif yang partikelnya tuh besar, supaya dia menghaluskan partikel yang besar tuh supaya dia lebih cepat untuk larut jika diberikan pelarut. Terus metode pemanasan seperti yang tadi, biasanya ada zat yang biasanya dia lebih mudah larut untuk di suhu yang tinggi, maka digunakan untuk melarutkan dengan metode pemanasan. Terus berdasarkan bentuk sediaannya tuh ada pelarut. Kalau untuk sirup tuh pelarut dengan bantuan panas, terus pengadukan tanpa pemanasan, dan penambahan sukrosa, dan juga metode perkulasi atau penyaringan. Sedangkan eliksir dia biasanya menggunakan pelarutan sederhana dan pencampuran komponen cair. Terus ada penanganan khusus, contohnya seperti kampor atau mentol, biasanya digerus lalu dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Terus untuk yang zat yang sukar larut biasanya ditambah iodium dan membentuk iodium reaksi. Untuk zat sukar larut biasanya ditambahkan iodium, sedangkan untuk yang partikel besar dilakukan penggerusan agar dia menjadi serbuk halus. Terus untuk penanganan khusus, contohnya itu kayak zat termolabil, dia harus dilakukan tanpa pemanasan, sedangkan bahan seperti enzim itu dia harus dilakukan pengadukan perlahan. Terus ada untuk ekstrak nabati, biasanya dipakai pelarut yang hangat terus supaya lebih homogen. Untuk tinktur dia harus dimasukkan ke tahap terakhir. Terus untuk evaluasi sediaannya biasa dilakukan untuk pengujian kualitas, stabilitas, dan kesesuaian untuk sesuatu sediaan farmasi. Ujinya pertama tuh ada organoleptik, meliputi rasa, warna, dan kejernihan, dan juga bau. Caranya itu dengan amati kejernihan dan warna, terus cium, dan jika kalau dirasa aman boleh untuk menyicipi sedikit saja. Terus untuk pH, dia untuk parameter kestabilan zat aktif dengan cara biasa kalibrasi pH meter dengan buffer standar. Terus viskositas untuk pengujian kekentalannya itu biasa menggunakan wadah viskometer dan spandel sesuai viskositasnya. Terus ada kejernihannya atau homogenitasnya, itu dia untuk mengecek apakah dia jernih dan dia terjadi pengendapan atau tidak. Terus caranya tuh biasanya masukkan ke sampel ke tabung lalu dilihat di depan cahaya gitu. Terus untuk uji stabilitas biasanya pengaruh terhadap lingkungan, biasanya dengan cara taruh sampel ke dalam kondisi uji lalu evaluasi dengan berkala. Terus ada juga dengan penetapan kadar, biasanya memastikan jumlah zat aktif tuh sesuai dengan yang tertera di etiket atau tidak. Biasanya dicek dengan cara pembuatan kurva kalibrasi. Terus untuk uji mikroorganisme tuh dia mengecek seberapa rentan sediaan terhadap mikroorganisme begitu. Terus sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.